Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Mariani, perwakilan dari kelompok yang beranggota Arliana Ratna Dewita, Diana De Julianti, Nuyuhan Aprilia, Ilmin Nur Syahya, dan Rena. Kelompok kami mendapatkan materi tentang perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Harga jual adalah besaran harga yang dikenakan atau dibebankan kepada konsumen yang didapat dari perhitungan biaya produksi dan biaya non-produksi, serta laba yang diperoleh. Nah, BEP ini adalah suatu analisa untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, tujuan harga jual ini pertama, kelangsungan hidup perusahaan, kedua, peningkatan harus keuntungan, ketiga, kepemimpinan kualitas produk, keempat, meningkatkan penjualan, kelima, mempertahankan dan meningkatkan bagian produk pasar, Dan adapun hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha. Yang pertama, yaitu pemilihan usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang ditetapkan. Contohnya, untuk di jenis usaha asinan, mengapa kita memilih asinan sebagai pilihan. Yang kedua yaitu nama perusahaan. Di bagian ini diharuskan memberikan nama usaha yang akan dikembangkan. Contohnya, dalam pengembangan usaha asinan, perusahaan ini diberi nama PT Asinan. Untuk poin ketiga yaitu lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang akan dituju. Untuk poin keempat yaitu perizinan usaha, di mana perizinan usaha ini memiliki poin-poin persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu NPWP, nomor pokok wajib pajak, akte notaris, CIUP, TDP atau TDI, izin PIRT, serta pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Dan untuk poin kelima, yaitu sumber daya manusia, dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. Contohnya, 3 orang pendiri mempunyai tugas masing-masing, yaitu penanggung jawab produksi, penanggung jawab pemasaran, penanggung jawab administrasi dan keuangan. Dan ada pula 6 orang karyawan, yaitu 3 orangnya bagian produksi, 2 orangnya pemasaran, dan 1 orangnya bagian administrasi. Ada juga ini hal yang tadi yang harus dipenuhi, poin ke-6 yaitu aspek produksi, dan yang terakhir yaitu aspek slide yang ini kita memperjelas aspek produksi, di mana aspek produksi ini terbagi dalam 3 bagian lagi ya. Yang pertama ada peralatan yang harus dibutuhkan. Untuk peralatan yang harus dibutuhkan ini kita harus mengetahui apa saja yang harus dibutuhkan. Yang jelas bahwa harus ada bahan baku. Untuk poin kedua yaitu bahan baku. Bahan baku dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bahan baku nabati dan bahan baku hewani, di mana bahan baku nabati adalah bahan baku yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan bahan baku hewani yaitu bahan yang berasal dari hewan. Hewan ini adalah hewan yang bisa dikonsumsi. Dan untuk poin terakhir yaitu jumlah tenaga kerja. Untuk jumlah tenaga kerja bisa terdiri dari 2 orang atau mungkin bisa lebih. Penentuan harga jual untuk menentukan produksi dan aspek keuangan. Nah, komponen-komponen yang diperlukan dalam perhitungan harga jual dalam break-even point atau biasa disebut BP adalah biaya tetap dan biaya produksi. Nah, di dalam sebuah usaha ini, yang dimaksud biaya tetap itu adalah total biaya pengeluaran yang tidak akan mengalami perubahan. Apabila terjadi perubahan, volume produksi, biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Sedangkan biaya variabel adalah total biaya pengeluaran yang berubah-ubah
bergantung kepada perbuatan volume produksi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan BEP, di mana BEP itu titik impas yang tidak untung dan juga tidak rugi. Untuk rumus BEP terbagi dua bagian, yaitu berdasarkan unit dan berdasarkan rupiah. Untuk rumus berdasarkan unitnya, yaitu BEP unit sama dengan FC per P min VC, di mana FC itu biaya tetap, VC itu biaya variabel per unit, dan P itu harga jual per unit. Untuk rumus BEP per rupiahnya itu BEP rupiah sama dengan FC per 1 min VC per P, di mana FC itu biaya tetap, VC itu biaya variabel per unit, dan P itu harga jual per unit. Nah, untuk contoh soal yang ini yaitu dalam usaha aneka jus buah, biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp 250.000 dan biaya variabelnya sebesar 3.000 per unit. Direncanakan produk dijual dengan harga 5.000 per gelas. Maka titik impas atau BEP usaha tersebut adalah, nah, yang pertama-tama kita cari nilai BEP-nya per unit dengan rumus yaitu BEP per unit sama dengan BEP unit sama dengan FC per P min VC. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan nilainya ke dalam rumus. Karena biaya tetap itu sebagai FC 250.000 dan harga jual per unit sebagai P 5.000 dan biaya variabel per unit sama dengan 3.000, maka 250.000 per 5.000 dikurang 3.000, maka akan menghasilkan 125 unit. Nah, untuk mencari nilai BEP yang berdasarkan rupiah ini ya tinggal kita substitusikan saja. Jadi 250.000 rupiah per 1 dikali 3.000 per 5.000, maka dia akan menghasilkan Rp 625.000.